Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu serta di setiap nafasku. Sekali lagi semua dikatakan di telapak tanganmu. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ya, hari ini kita mau berbicara tentang hampa. Hampa diambil dari perikop Kisah Rasul 1 ayat 11. Pasti ingat tahu ya. Kisah Rasul itu diambil ketika apa? Ketika Yesus naik ke surga, dan ketika itu murid-muridnya menatap ke langit. Ketika dia merasa benar dalam hidupnya itu, dia ditinggal oleh Yesus. Yesus naik ke surga, dan saat itu semua merasakan kehampaan murid-muridnya. Sampai malaikat itu ngomong,
Mengapa engkau menatap ke langit? Ya, sebentar. Kak Sepiro apa? Nek apa mengenai dengan Alkitab berjalan betul dia. Ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari-hari ini kita mau belajar. Kan seminggu lagi kita merayakan Natal. Natal itu adalah kelahiran Yesus. Tetapi benarkah kita bisa merasakan Yesus itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita? Saya ini kalau dihitung tanya Eko ini, saya sejak dari SD ya, dibaptis secara Katolik. Tapi saya bisa merasakan Yesus benar-benar hadir dalam hidup saya itu sekitar baru 15 tahun yang lalu. Itu jadi kurang lebih itu ada jeda sekitar 25 tahun. Jadi selama 25 tahun Yesus hadir, Yesus ada, tapi dia tidak berguna apa-apa. Kalau istilahnya tidak berguna apa-apa itu istilahnya apa? Hampa dalam hidup kita. Kita mengalami sebuah kehampaan. Jadi tolong Natal kali ini jadikan kita harus sadar benar bahwa Yesus itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Jangankan Yesus itu hanya jadi ada, tetapi serasa nggak ada. Ada, tapi nggak ada gunanya. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, tetap aja kita takut. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita tetap bingung mau berbuat apa. Itu karena apa? Karena sebuah kehampaan dalam hidup kita. Kita nggak punya sebuah pegangan yang kuat dalam hidup kita. Dan itu nggak usah membuat kita ini merasa rendah diri atau gimana. Memang pada zaman di kisah di kitab suci itu sejak zaman dahulu kala orang-orang yang seperti itu. Dan kitab suci itu ditulis supaya apa? Supaya kita belajar dari kesalahan-kesalahan mereka, kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kenyataannya apa? Sama aja, semua mengalami sebuah kehampaan. Ini bisa, nanti kita bisa implementasikan ya ke Tuhan, juga kepada keluarga kita. Jadi ini tidak terpaku pada Tuhan aja, tapi juga hubungan kita dengan keluarga kita masing-masing, ataupun juga kepada teman-teman kita masing-masing. Satu contoh, kita ada di sini, CLN di sini. Apakah satu sama lain sudah merasakan sebuah sesuatu, memberi sebuah nilai yang khusus dalam hati kita? Atau ya biasa-biasa saja, gak ada efeknya apapun, gak ada gunanya apapun. Bahkan ketika kita meluangkan waktu di tempat ini pun gak ada efeknya, gak ada gunanya buat hidup kita. Itu artinya apa? Kehampaan dalam hidup kita. Dan juga yang sering terjadi apa? Di dalam kehidupan rumah tangga kita. Seringkali kita sadar kalau kita punya istri, tapi seringkali istri itu nggak ada gunanya buat hidup kita. Kita merasa hampa. Seakan-akan istri kita nggak ada gunanya. Gunanya apa malah? Malah ngerimui, malah membuat masalah dalam hidup kita. Kenapa bisa menjadi seperti ini, saudara? Nah, malam ini kita akan belajar melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini di Yohanes 1 ayat 10.
Kenapa kehampaan itu bisa terjadi? Kita akan lihat. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Yang pertama apa? Dunia tidak mengenalnya. Kita tahu Yesus ada, kita tahu Yesus hadir malam Natal. Tetapi kita nggak merasa sedikit pun Yesus itu ada gunanya buat hidup kita. Sudah berapa tahun, sudah berapa kali kita merayakan Natal dalam hidup kita? Ayo, kalau Ipan paling puluhan tahun ya. Nah, kalau Pak Teddy ratusan tahun. Oh, tapi rasanya Yesus itu seperti nggak ada, seperti kita nggak mengenal siapa Dia. Padahal Dia datang, Dia ada dalam hidup kita. Tetapi kita nggak kenal. Lah percuma di dalam tiap tahun kita merayakan Natal, waduh cuma pestanya tok kita ikut, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengisi ruang hampa yang ada dalam hidup kita. Nah, kenapa kita harus memiliki sebuah agama? Secara filosofi, manusia di dalam hidupnya, di dalam hatinya itu ada sebuah ruang, dan ruang itu hampa. Dan ruang yang hampa ini harus diisi. Tetapi manusia seringkali gagal mengisinya. Karena apa? Dikira ruang hampa ini bisa diisi dengan uang. Makanya dia kejar uang. Mungkin ruang hampa ini dikejar, diisi dengan sebuah kenikmatan. Kita cari terus kenikmatan untuk mengisi ruang hampa itu. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang kaya, banyak orang yang sudah menikmati hidup, tetap dia merasakan sebuah kehampaan. Dan implementasi yang paling jelas seringkali dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita melihat istri kita ada, kita melihat anak kita ada, tetapi rasa-rasanya mereka tidak menghibur buat hidup kita. Kita lebih terhibur di dunia luar. Satu contoh, ketika istri menyiapkan handuk di tempat mandi. Ayo, siapa yang pernah merasa istri kita itu berguna buat hidup kita? Ayo, siapa yang merasa? Wah, itu istrinya perlu didatangkan di sini ya loh. Ayo. Seringkali karena kita sudah terbiasa, kita nggak sadar kalau istri kita itu sangat berguna. Tahu-tahu ketika istri kita nggak ada, atau mungkin dia pergi, atau mungkin lupa, nggak tahu ya, kamu istri sih lupa, dan dia ngandung. Ya, tetapi ketika kita setelah mandi, wih, anduknya nggak ada, kita pasti teriak-teriak. Anduknya mana? Wah, nek pembantu itu bahaya. Akhirnya yang berguna bukan istrinya tapi pembantunya yang berguna. Seringkali itu saudara, itu adalah sebuah kehampaan di mana hidup kita hampa ini tidak bisa melihat hal yang berguna yang selama ini ada dalam hidup kita. Dan paling contoh paling dekat itu ya istri. Dianggap istri kita itu cuma sebagai pelengkap toh, dan nggak ada gunanya buat hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mengenalnya. Mengenal dalam arti ini apa? Kita nggak ngerti sebetulnya bahwa selama ini hidup kita sudah dipenuhi oleh cintanya. Hidup kita sudah dipenuhi oleh pelayanannya yang luar biasa dari istri kita. Jadi yang pertama, ketika kita tidak mengenal jasanya, mengenal kebaikannya, kita nggak kenal. Karena nggak kenal, kita maka
tak sayang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa mengalami kehampaan? Yang ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Jadi pertama tidak mengenal. Ya wis ben lah, dia ada gitu. Tetapi yang kedua yang lebih heboh lagi, seringkali apa? Tidak menerima. Tidak menerima ini artinya apa? Menolak. Terus kamu nggak usah hidup bareng aku. Menolak. Dan ketika manusia ini menolak, dikatakan di kitab suci ya, ketika manusia ini menolak Yesus, apa yang mereka alami? Di mana persoalan mereka yang datang kepada hidup mereka, mereka tidak mampu menyelesaikannya. Mungkin hari-hari ini banyak sekali masalah hidup yang menyerang hidup kita. Karena masalah itu tanpa diundang pun mereka datang pada hidup kita. Tetapi kita nggak sanggup menyelesaikannya. Karena apa? Karena kita menolak sang jawaban itu sendiri dalam setiap permasalahan kita. Makanya lagu tadi, lagu yang pertama apa? Kalau aku cari damai, hanya Yesus jawaban hidup kita. Tetapi ketika kita menolak Yesus dalam hidup kita mengalami kehampaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kehampaan itu terjadi karena apa? Kesatu, kita tidak mengenal, merasa hampa. Padahal istri itu sudah, kalau di rumah tangga istri itu sudah melayani kita begitu hebat, begitu luar biasa, tapi kita nggak kenal pelayanannya. Yang kedua, kita menolak, kita cari yang lain, di luar lebih enak katanya. Waduh, bahaya ini. Dan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Meskipun kita tidak mengenalnya dan kita menolaknya, tetapi Yesus tetap menunjukkan cintanya dalam hidup. Sampailah dia rela menderita dan mati. Itu adalah cinta yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Cinta yang seluruh hidupnya dia berikan untuk membuktikan bahwa dia ada, dia berguna buat kita semua. Dan tidak berhenti di situ. Ketika 3 hari dia meninggal dan bangkit, yang dilakukan Yesus apa setelahnya? 40 hari lamanya dia terus-menerus menampakkan diri. Artinya apa? Artinya itu supaya orang-orang ketika matanya dicelikkan itu, setelah itu 40 hari Yesus menunjukkan bahwa dia berguna buat hidup kita. Dia ada dan dia sungguh-sungguh mengisi ruang kehampaan kita dalam hidup kita. Makanya dia itu sudah berbuat luar biasa. Dan terjadilah seperti di Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi. Setelah itu semua terjadi begitu rupa 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan mereka tidak mengenal, 3 tahun 6 bulan mereka menolaknya. Dan pada akhirnya dia sadar bahwa Yesus inilah yang harus mengisi ruang hampa hidup kita. Dan Yesus begitu telaten sehingga dia kembali selama 40 hari dia tunjukkan, sehingga murid-murid ini semakin terkenal. Murid-murid ini begitu terkesan oleh Yesus. Tetapi Yesus harus tinggalkan mereka, Yesus harus naik ke surga. Terlambat apa enggak saudara? Terlambat apa tidak? Kita sudah diberi 3,5 tahun untuk menikmati hal yang indah. Kita tidak mengenal, kita tolak. Baru pada akhir hayatnya, 40 hari terakhir, kita baru kenal.
terlambat sudah. Akhirnya Yesus tinggalkan mereka, dan itu terjadi pada murid-murid, sehingga murid-murid tertegun dan dia menatap dengan tatapan kosong ke langit. Dia merasa ruang yang dulu hampa sudah terisi dalam hidupnya, sekarang kembali hampa. Dia menatap Yesus dengan tatapan kosong, tetapi ada sebuah janji yang luar biasa yang malaikat berikan, bahwa apa? Bahwa dia akan kembali dalam kehidupan kita. Itu kalau Tuhan. Kalau itu istri, mana ada istri yang mati terus kembali? Yang ada cari lagi. Dan ini yang sebetulnya yang ada dalam kehidupan kita para pria. Ada, tetapi kita tidak mengenalnya, sehingga kita merasa tidak ada gunanya dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita tidak mengerti bahwa dia sangat berguna buat hidup kita, tapi dia jengkel loh, gak sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita harapkan, kita menolaknya. Sudah, engkau kesana, aku kesini, ya toh? Karena apa artinya kita hidup bersama, tetapi yang terjadi keributan terus, dan aku gak bisa nyaman dalam hidup, dalam keluarga. Dan ketika itu benar-benar kita ditinggalkan, kita baru merasa, maka di dalam Natal tahun ini, hadirkan benar-benar Yesus dalam hidup kita. Jangan lagi kita tidak mengenalnya, jangan lagi kita tidak menerimanya atau menolaknya, tidak. Tapi kita harus mampu mengerti betapa dia itu ajaib, betapa dia itu luar biasa. Kasihnya sungguh ada dalam hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi badai persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah itu, kita tetap tegar, bahkan kita menang menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Itulah arti kehampaan yang mampu kita isi dengan baik dan dengan benar. Tetapi kalau ruang hampa dalam hidup kita ini tidak diisi dengan sesuatu yang benar, maka percayalah, kita tinggal tunggu waktunya. Kapan kita harus jatuh, kapan kita harus bertekuk lutut, kita tinggal tunggu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ketika hari-hari ini meskipun kita merasakan sesuatu hal, masalah COVID ini badai datang dalam hidup kita, tetapi kita masih punya keluarga kita. Kita masih punya istri, kalau istrinya masih ada. Kita masih punya anak. Berdamailah sama mereka, nikmati kehadiran mereka dalam hidup kita. Dan kalau istri kita sudah meninggal, kenang kebaikannya itu, kenang. Jangan gampang dilupakan. Karena ketika kita melupakan kebaikan orang lain, saat itu juga kita nggak bisa menerima kebaikan yang dari Tuhan. Terus kita cari kenikmatan di tempat-tempat lain. Itu yang bahaya. Itu yang terjadi kalau saya sama Om Benlong ini, sama Om Roni kalau kopi membahas firman. Tuhan ini sangat benci terhadap satu dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa itu? Ketika kita berpaling kepada Allah yang lain. Artinya apa? Berpaling dari Allah lain itu karena apa? Karena dengan Allah itu gak cukup untuk mengisi ruang hampa kita. Yesus itu gak cukup untuk mengisi ruang hampa kita. Maka kita cari siapa? Dukun. Cari orang pintar, cari kenikmatan di luar sana. Tetapi ketika kita sudah mampu mengisi ruang hampa dalam hidup kita dengan sesuatu yang benar, Yesus mengisi ruang hati kita. Maka dikatakan Yesus ketika
sebelum Ekaristi apa itu? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu seperti damai sejahtera yang aku rasakan. Wih, luar biasa. Kualitas yang Yesus berikan kepada kita itu bukan kualitas ecek-ecek. Kualitas yang Tuhan Yesus berikan untuk mengisi ruang hampa kita itu adalah kualitas yang super istimewa. Maka nikmati, hayati, dan sadari itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak mengenalnya, jangan sampai kita tidak menerimanya, dan jangan sampai kita terlambat menyadari. Kalau sudah terlambat gimana Om Roni lagunya? Terlambat sudah. Ketika orangnya sudah pergi, ketika orangnya sudah kita tidak lihat, aduh, kok dulu aku gak ngerti ya, kok dulu aku gak mikir sampai ke situ ya. Sudah terlambat. Maka hari ini, Natal tahun ini, meskipun sudah terlambat, tapi percayalah, ketika kita menyadari hal ini, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ya, mungkin ada tiga poin ini ya. Yang satu, ada tapi kita tidak mengenalnya. Ada tetapi kita merasakan dia tidak ada gunanya. Yang kedua, kita tidak menerimanya, bahkan menolak. Yang ketiga, Pak, tidak ada kata terlambat. Tapi jangan sampai Anda terus-menerus berlambat-lambat. Ya toh? Ya, silakan sharing. Boleh men-sharingkan Tuhan, diibaratkan itu keluarga kita, diibaratkan istri kita, diibaratkan anak kita. Ya memang harus begitu dalam hidup kita. Menarik. Kenapa aku akan Yesus minta kita mengenang dia, mengenang segala kebaikan-kebaikan dia. Jadi itu ketika kita mengenang Yesus yang begitu luar biasa ada dalam hidup kita, Yesus yang melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita tahu, kita sadari itu semua, hidup kita penuh dengan kekuatan, sehingga yang saat itu kita hampa, tidak sanggup untuk melakukan sesuatu, tetapi saat ini kita mau menghadirkan sesuatu, kita mau berbuat sesuatu, kita mau bertindak, dan kekuatan itu Tuhan yang menyokong dari belakang. Itulah Ekaristi. Sehingga kekuatan yang kita miliki, kita juga memakai kekuatan itu untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Jadi kita nggak boleh diam, kita harus kembali mengenang dan menghadirkan Tuhan, dan itu harus lewat sebuah tindakan. Jadi mari saudaraku sekalian, kehampaan kita harus kita isi dengan kita selalu mengenang Tuhan, menerima Dia dengan baik, mengenal Dia dengan baik, mengenal Dia dengan baik, dan kita menyadari betapa Tuhan itu sudah mengisi ruang hampa dalam kehidupan kita. Tetapi setelah itu, bolehkah kita diam? Ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk naik ke atas bukit. Di atas bukit itu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Dan apa kata Petrus? Ada yang ingat? Bangun kemah 3. Bangun kemah 3. Saya akan mendirikan tenda di sini, katanya Petrus. 3 tenda, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Artinya apa? Artinya itu Petrus gak mau lagi bergerak kemana-mana. Petrus gak mau lagi bertindak apapun juga. Sudah enak di sini menikmati
hadirat Tuhan. Kemuliaannya Tuhan. Tetapi Yesus katakan tidak. Tetap kita harus kembali ke dunia nyata kita. Kita harus kembali kepada kehidupan kita di dunia ini, yaitu apa? Ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan di sini. Kita nggak boleh diam, kita harus bertindak. Dan itulah ekaristi yang dalam kehidupan kita. Kita bertindak hampiri Tuhan. Kita bertindak untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi mari saudaraku, dalam ruang hampa ini kita isi dengan sesuatu yang benar dalam hidup kita. Dan di situ kita akan pasti temukan bersama Tuhan kita dapat melakukan sesuatu. Seperti slogan dari CLN, biarkan lilin-lilin yang kecil ini menyala. Meskipun hanya menerangi di sudut-sudut ruangan. Artinya apa? Mari kita lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita bisa. Dan melalui setiap langkah pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan perlengkapi langkah kita dengan langkah-langkah yang luar biasa. Yang selama ini kita katakan apa? Tadi Belom memberi kesaksian apa? Meloncat jauh. Karena memang itulah yang Tuhan mau. Ketika kita berani melakukan satu langkah awal dan langkah-langkah berikutnya, biarkan Tuhan yang membawa kita. Bahkan sampai sendiri kita gak sadar, sampai dibawa kemana kita oleh Tuhan. Tapi yang penting yang kita harus sadari, Tuhan ada, Tuhan hidup, dan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Engkau ada samaku di dalam musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku
Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuni selama ini kami tidak mengenal-Mu. Selama ini kami tidak peduli bahwa Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Bahkan seringkali kami menolak-Mu. Kami tidak menerima-Mu. Padahal Engkau tetap cinta dalam hidup kami. Padahal Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau tetap menyayangi dan memelihara kami begitu rupa. Ampuni kami. Ampuni setiap kami. Bahkan ketika kami menolak Engkau, Engkau tetap tunjukkan bahwa Engkau sebagai Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan diri-Mu seutuhnya bahwa kehidupan kami, agar kami mampu menyadari Engkau ada, Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan ke dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Di akhir tahun 2020 ini, kami mau mengubah hati kami. Kami mau membuka hati kami agar Engkau masuk untuk mengisi kehampaan hidup kami, sehingga hidup kami tidak lagi hampa. Hidup kami dipenuhi oleh cinta-Mu, dan kami benar-benar menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan buat hidup kami, memberi kekuatan buat hidup kami, sehingga kami berani melangkah. Kami berani menatap kehidupan baru. Bahkan di tahun 2021 ini Tuhan, kami sanggup melakukan hal yang luar biasa. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya cinta-Mu yang luar biasa itu melebihi harapan-harapan kami. Seperti Efesus 3 ayat 20 mengatakan, kami tahu sekarang bahwa Engkau mampu bekerja melebihi daripada apa yang kami sudah doakan dan yang sudah kami harapkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mencintai kami semua. Engkau menyayangi kami semua. Meskipun hati kami, meskipun hidup kami masih penuh dengan kelemahan-kelemahan, masih penuh dengan dosa-dosa, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Dan biarlah melalui tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, hidup kami semakin hari semakin menuju kepada terang-Mu yang bercahaya di dalam kehidupan kami. Sehingga terang itu ya Tuhan ada menerangi kehidupan kami dan menjadikan hidup kami juga menjadi sebuah terang yang mampu bersinar, meskipun itu hanya di sudut-sudut ruangan, terutama di tempat-tempat keluarga kami ya Tuhan. Dan sinar kami bercahaya, memancarkan kembali cahaya yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu berkata, ketika terang itu ada, terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi terang itu ditaruh di atas kaki Dian, ditaruh di atas kaki bukit. Supaya apa? Supaya terang itu bersinar dan mampu dilihat oleh orang. Demikian pula Tuhan, kami adalah semua anak-anak-Mu, dan Engkau jadikan kami terang, dan Engkau juga taruh hidup kami di atas kaki Dian, di atas bukit-bukit, supaya hidup kami tidak mempermalukan Engkau sebagai Bapa yang kami kasihi, sebagai Bapa, sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau pasti tidak membuat anak-Mu hidup terlunta-lunta. Bahkan Engkau akan jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang luar biasa, sepanjang kami berani melangkah, berani menatap masa depan kami, dan berani melakukan apa yang kami bisa. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi ya Tuhan,
inilah pujian kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau menaikkan bahwa bersama-Mu Bapa, hidup kami menjadi hidup yang luar biasa. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami tahu ini adalah pertemuan Candlelight Night yang terakhir untuk tahun ini, Bapak. Kami akan bertemu kembali di tahun depan, dan kami tahu ketika kami bertemu lagi, Tuhan, kami punya 1000 alasan untuk terus menyembah dan memuji Engkau. Kami tahu ketika kami bertemu di tahun depan, kami juga punya 1000 masa depan yang akan kami raih di tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap sahabat-sahabatku di tempat ini semua, supaya ketika sampai di penghujung tahun, semuanya boleh terima berkat yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman yang terkasih, ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun ini, ya. Nanti kita